나는 너의 엄마 아빠가 아니야. 눈 감아, 정지야. Halo pecinta drakor ongoing, kali ini aku sudah ngerangkum sebuah drakor yang masih anget-angetnya dan tentu sangat layak untuk ditonton. Apalagi kalau kalian suka dengan genre thriller yang penuh action dan teka-teki menegangkan. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu drama yang berjudul A Shop for Killers ini. Mempunyai total 8 episode, bercerita tentang seorang gadis yang mempunyai paman yang selama ini dikira hanya penjual selang online. Ternyata pamannya itu adalah seorang penjual senjata ilegal yang tentu sangat ditakuti oleh banyak gangster dan kelompok penjahat. Dan setelah pamannya tewas, ia pun harus berjuang sendirian untuk bisa lolos dari musuh-musuh pamannya yang selalu saja memburunya. Dan kira-kira bagaimanakah cara gadis ini selamat dari musuh-musuh pamannya tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita meluncur ke alur drakornya. Drama ini langsung dibuka di sebuah rumah di tengah-tengah lahan kosong yang terlihat hancur berantakan seperti diserang oleh seseorang. Ternyata ada beberapa penjahat yang sedang menuju rumah itu untuk mengeksekusi semua penghuni yang ada di dalamnya. Bahkan dari kejauhan terlihat ada seorang penjahat lainnya yang juga mengincar nyawa penghuni rumah itu dengan sniper. Yang entah konflik apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat mereka sangat bernafsu untuk mengepung rumah tersebut. Namun yang anehnya, ternyata target yang mereka incar hanyalah gadis remaja biasa. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, si gadis remaja yang bernama Jung Jian ini mencoba bertahan dari kepungan para orang-orang yang hendak membunuhnya. Dan ketika Jian tidak tahu dia punya salah apa dan harus berbuat apa agar bisa selamat dari orang-orang tersebut, seketika ia teringat nasihat dari pamannya yang sudah meninggal tentang cara menghadapi orang-orang yang berusaha membunuh dengan senjata. Dari sebuah adegan di film, pamannya yang bernama Jung Jinman memberitahukan cara menghindar dari tembakan senjata itu memang bisa dilakukan seperti di film-film jika memanfaatkan titik buta. Entah pamannya ini hanya asal berteori atau memang yang dikatakannya itu benar, Jian pun segera mempraktekkan ucapan pamannya tersebut. Ia mencoba mencari titik buta dari sang sniper yang ada di kejauhan dengan sebuah sapu dan cermin. Hingga akhirnya Jian pun tahu kalau target tembaknya berdekatan dengan dinding. Ternyata sang sniper tidak bisa membidiknya dengan akurat. Dan setelah berhasil menemukan titik buta tersebut yang walaupun tidak yakin 100%, Jian nekat mencobanya dan ternyata berhasil lolos dari satu tembakan. 불구덩이에서도 살아 돌아올 수 있어. Dan ketika sudah lolos dari satu tembakan, Jian lantas mencoba menghalangi pandangan sang sniper dengan sebuah sofa. Namun siapa sangka, saat sofa dibalikkan, ternyata Jian menemukan sebuah sniper yang ada di balik sofa tersebut. Dan yang entah bagaimana caranya, Jian ternyata bisa mengerti cara menggunakan sniper itu. Dan inilah dia, A Shop for Killer. Dan kita akan flashback ke beberapa hari yang lalu sebelum pamannya Jung Jinman tewas. Pada hari itu Jian sedang berada di kantor polisi karena kasus kecil, yakni tidak sengaja menghajar seorang pria yang hendak mengintip di toilet wanita. Yang walaupun Jian terlihat wanita polos dan tidak mungkin bisa membuat seorang pria sampai babak belur, nyatanya CCTV membuktikan kalau Jian memang bisa melakukannya. Dan ketika Jian masih memohon untuk bisa segera dibebaskan karena tidak bersalah, di saat itulah ponselnya berdering dan seorang polisi mengabarkan kalau mereka menemukan pamannya yang sudah tewas karena bunuh diri. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Tentu mendengar kabar yang sangat mendadak itu pun Jian agak ragu dengan kematian pamannya. Karena bagaimana mungkin pamannya yang selama ini terlihat tidak mempunyai masalah apa-apa, tiba-tiba malah memutuskan untuk bunuh diri. Padahal kalau diingat-ingat saat terakhir kali mereka berbicara,
Jung Jinman sama seperti hari-hari biasa tidak terlihat seperti sedang dalam masalah. Malah pamannya itu selalu sangat protektif kepadanya. Dari memasangkan jendela tralis di apartemennya sampai membawakan lemari anti peluru. Dan yang terakhir Jian ingat, Jung Jinman juga memintanya untuk selalu mengingat nomor identitas pelajarnya. Entah kenapa ia diminta untuk mengingat sesuatu yang aneh. Tapi ya begitulah sifat pamannya yang selalu penuh dengan perbincangan tidak masuk akal dan penuh misteri. 뭐야? 지금 뭐해? 이거 왜 찍어? 2201-9074 태어나서 죽을 때까지 평생을 쫓아다니고 2201-9074 Dan setelah memastikan langsung kalau memang pamannya tewas karena bunuh diri dengan menikam lehernya sendiri, Jian pun ikhlas melepaskan kepergian pamannya tersebut walaupun masih dengan tanda tanya. Apalagi Jian juga tidak ingat kalau pamannya punya sebuah tato di tangannya yang bertuliskan Murder Hell. 삼촌한테 그런 문신 있었나? Sebelum acara pemakaman, Jian memutuskan untuk kembali ke rumah pamannya untuk mencari foto yang bisa digunakan untuk foto pemakaman Jung Jinman. Dan ketika baru saja tiba di rumah, ada seorang lelaki remaja yang juga datang ke sana. Ternyata lelaki yang bernama Bai Jungmin ini adalah sahabat kecil Jian. Ia datang ke sana karena mendengar kabar pamannya tewas. Yang ternyata sebelum Jung Jinman tewas, Jungmin sedang mengerjakan proyek dadakan dari pamannya itu, yakni merubah sebuah situs web jual beli selang yang dimiliki oleh Jung Jinman. Karena ternyata selama ini pamannya hidup dengan menjadi penjual selang. 그래서 내가 삼촌을 돕게 된 거야? 고마워, 배정민. Begitu hari pemakaman tiba, semua orang-orang terdekat Jung Jinman datang untuk berduka atas kepergiannya. Karangan bunga diberikan untuk menghormati mendiang Jinman semasa hidupnya. Namun di saat hari duka itu ada beberapa orang yang datang tak dikenal ikut duduk di rumah duka, yang sepertinya mereka adalah musuh Jinman. Karena di luar pemakaman, ternyata sang sniper yang kita lihat di awal film tadi juga datang ke sana. 일하고 갈 것을 지옥에서 만납시다. Dan walaupun Jinman adalah satu-satunya kerabat yang Jian miliki, nyatanya ia tidak terlihat sedih sama sekali setelah kepergian pamannya. Jian malah merasa jijik dengan pamannya itu karena harus tewas dengan cara bunuh diri. Namun setelah Jungmin pulang dan meninggalkan Jian seorang diri di rumah, barulah ia meluapkan semua kesedihannya yang sudah ditahan-tahan sejak awal kepergian pamannya. Ternyata Jian selama ini hanya berpura-pura kuat dan tegar karena memang hanya Jinman lah yang Jian miliki. 그렇게 힘들다고. 나 좀 어떡하라고. 나중에 볼까봐. Setelah Jian tenang, Junmin memberitahukan kalau ia tidak sengaja menemukan ponsel pamannya di kamar mandi waktu sedang berberes. Karena Jian tahu betul ia tidak pernah melihat pamannya memakai ponsel tersebut, Jian pun mencoba membukanya. Dan ternyata saat dibuka ada pesan masuk dari seseorang yang mengatakan kalau dia telah mentransfer uang sebesar 70 juta won kepada Jinman. Tentu Jian heran, selang apa yang dijual oleh pamannya itu sampai sebegitu mahal harganya. 무슨 옷을 얼마나 살라고 7천만 원. Dan yang lebih mengejutkannya saat Jian memeriksa saldo pamannya, ternyata Jung Jinman yang hanya penjual selang memiliki tabungan yang sangat fantastis sebesar 18 miliar won. 대포폰 같은 거? 187억? Karena tidak percaya dengan saldo tabungan pamannya yang sangat fantastis, Jungmin mencoba membuka situs jual selang milik Jinman. Awalnya tidak ada yang aneh dengan situs tersebut karena memang benar pamannya itu menjual selang. Namun karena curiga, Jungmin mencoba mencari tahu apakah situs itu hanya kedok dari situs lain. Dan ternyata setelah dicari tahu lebih dalam ternyata benar. Situs asli milik Jinman adalah penjualan senjata ilegal dengan nama web Murder Hell. Persis seperti tato yang ada di tangannya. 이거.
니들의 가격들이 매겨진 걸 보면 Bahkan setelah berhasil membuka situs tersebut, orang yang tadi mengirim uang 70 juta won untuk membeli senjata-senjata itu menghubunginya kembali untuk kepastian kapan kira-kira senjatanya akan dikirim. Namun karena pamannya sudah meninggal, Jian pun meminta nomor rekening sang pembeli untuk mengirimnya kembali. Dan di saat itulah mereka sangat terkejut karena orang tak dikenal itu tiba-tiba mengancam akan membunuh Jian juga. Baru saja mendapatkan ancaman, tiba-tiba di depan rumah ada seorang wanita yang entah siapa datang dan mengaku sebagai guru les bahasa Mandarin pamannya. Karena tidak ingin mengambil resiko setelah ancaman tersebut, Jian pun berusaha membuat si wanita itu pergi dengan berbagai alasan. Karena ternyata memang benar, dia adalah salah satu orang yang hendak membunuhnya. Dan kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya wanita ini sudah ada di awal film tadi yang entah kenapa sepertinya ia terluka terkena tembakan dari sang sniper. 진짜 우리 삼촌 아는 거 맞아요? Dan kita akan kembali flashback ke 10 tahun yang lalu saat Jinman pertama kali bertemu dengan Jian. Pada hari itu sebenarnya Jinman baru pulang ke rumah setelah 8 tahun lamanya menghilang entah kemana. Ayah Jian alias abang kandung Jinman pun marah karena ia yang pergi entah kemana dan tiba-tiba pulang. Sementara ibunya dan juga ibu Jian tidak mempermasalahkan Jinman yang baru saja pulang setelah 8 tahun. Toh yang penting Jinman masih mau pulang dengan keadaan sehat walafiat. 장가도 가야 되는데. 장가는 무슨 좀. Namun baru beberapa hari Jinman pulang, tiba-tiba ibunya mendadak tewas karena sebab yang tidak bisa dipastikan. Karena curiga, Jinman pun meminta izin kepada abangnya untuk melakukan otopsi untuk mengetahuinya. Namun karena memang mereka sedari dulu tidak pernah akrab, abangnya pun malah marah mendengar Jinman hendak melakukan otopsi. Karena menurutnya itu penghinaan terhadap ibu mereka. Dan karena mereka terus saja bertengkar di tempat duka, ibu Jian pun meminta Jinman untuk segera pulang sebentar sembari membawa Jian bersamanya. Karena Jian sendiri juga agak bandel di tempat duka. 저 도련님. Setelah pulang bersama Jian, Jinman bukannya memindahkan saluran TV-nya menjadi saluran anak-anak, ia malah membiarkannya menonton adegan brutal seekor singa yang diserang dan dimakan oleh segerombolan hyena. Yang walaupun Jian masih kecil, sepertinya Jinman ingin mengajarkan kepadanya kalau kehidupan di luar sangat keras dan brutal seperti yang sedang ia tonton. Namun di saat Jinman sedang mengajari Jian dari tayangan itu, tiba-tiba telepon pribadinya berdering, entah siapa yang menelpon. Yang ternyata telepon itu dari salah satu musuhnya dan mengatakan kalau mereka sudah membunuh ayah dan ibu Jian di rumah duka. 이 번호 어떻게 알았어? 진짜 금방 올 거지? Begitu Jinman pergi, Jian pun harus tinggal di rumah seorang diri sampai ia kembali dari rumah duka. Namun tiba-tiba di depan pintu ada seorang pria yang sepertinya salah satu musuhnya dan datang untuk membunuh Jian. Yang walaupun Jian sudah diberitahu untuk tidak membuka pintu sampai ia kembali, ternyata pria tersebut bisa mengakali pintu itu lantas berhasil membukanya. Dan 삼촌 친구 맞아요? beruntung ternyata Jinman sudah mengirim salah satu temannya untuk menolong Jian. Namun tidak berselang lama ketika Jian berhasil diselamatkan, ternyata ada beberapa orang lagi yang datang untuk memburunya. Teman Jinman yang mengetahuinya pun meminta Jian untuk segera bersembunyi di dalam kamar. Namun naasnya saat Jian mengintip keluar, ternyata teman Jinman tewas dikeroyok oleh 2 orang. Karena sudah sadar kalau mereka adalah orang-orang jahat, Jian pun berusaha kabur dan lompat dari atas jendela. Namun ketika Jian hendak lari dari penjahat-penjahat itu, tiba-tiba ada sebuah mobil melintas dan tidak sengaja menabraknya. 피는 못 속이네. 일이 좀 꼬인 것 같은데.
Setelah tertabrak mobil, Jian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun di malam harinya ternyata musuh-musuh Jinman masih saja berusaha membunuhnya walaupun ia sedang berada di rumah sakit. Karena sadar bahwa penjahat-penjahat itu masih memburunya, Jian pun berusaha kabur dari ruangannya dan terpaksa bersembunyi di tempat penyimpanan jenazah. Namun saat memasuki salah satu tempat penyimpanan jenazah, ternyata Jian malah mendapati jasad itu adalah ibunya yang sudah tiada. Karena sudah kelelahan, Jian pun ketakutan sampai tertidur di jenazah ibunya. Hingga tanpa berselang lama, penjahat-penjahat itu ternyata berhasil mengetahui Jian bersembunyi di mana. Namun beruntung, ternyata Jung Jinman berhasil datang tepat waktu. 눈 감아 정지현. Beberapa hari kemudian, Jinman pun membawa Jian untuk tinggal bersamanya karena memang hanya dialah satu-satunya yang Jian miliki. Namun karena sadar betul ia bukanlah orang tuanya dan tidak ingin memanjakan Jian, Jinman pun memperlakukan keponakannya itu dengan sangat keras. Bahkan saat terjatuh sekalipun, ia cuek dan tidak berusaha membantunya. 잘 들어 정지현. 나는 너의 엄마 아빠가 아니야. Dan beberapa bulan kemudian ternyata Jian mengalami trauma yang sangat mendalam akibat ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jian jadi tidak bisa berbicara alias bisu akibat trauma itu. Dan bukannya mendapatkan banyak empati dan simpati akan kondisinya, di sekolah Jian malah dikucilkan dan dibully oleh kawan-kawan sebayanya. Yang walaupun masih kecil, teman-temannya ini bisa-bisanya membuli Jian dengan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk dilontarkan oleh seorang anak kecil. Entahlah, kalau ada di dunia nyata bocah kayak gini mungkin wis tak pidek ndase. 저 사람들 다 아는 얘기라니까. 바람 펴서. Bahkan setelah traumanya dan tidak bisa berbicara, ternyata Jinman sendiri masih tidak memperdulikannya sama sekali dan terus mendidiknya dengan cara yang keras. Ya walaupun sebenarnya tujuannya baik agar Jian tidak manja dan menjadi anak yang kuat, namun tetap saja cara Jinman terlalu tega dengan anak sekecil Jian. Dari tidak mau makan bersama, disuruh untuk mengambil makanannya sendiri, sampai pulang sekolah pun dengan kondisi hujan Jinman tega meninggalkannya. Dan suatu hari ketika Jian sedang sekolah, bocah-bocah yang selalu membulinya ternyata kelakuannya sudah kelewat batas. Sudah nggak layak dibilang kelakuan bocil. Karena mereka dengan kejamnya membawa Jian ke ruang gudang, menguncinya seorang diri dan tidak membukanya sampai jam pulang sekolah. Hingga sampai malam hari tiba, Jian yang masih terkunci di gudang hanya bisa pasrah karena tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia dikunci di sana. Namun ketika Jian sudah pasrah, tiba-tiba ia berhalusinasi dan melihat ada seekor serigala yang membawa tangan seseorang menghampirinya. Awalnya Jian tidak takut mengingat ajaran pamannya saat menonton siaran TV tentang cara menghadapi hewan-hewan buas. Tapi setelah beberapa menit kemudian, karena halusinasinya tampak nyata, Jian pun jadi ketakutan bukan main dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil pamannya Jung Jinman. Yang ternyata cara keras yang diterapkannya selama ini adalah agar Jian bisa lepas dari traumanya dan bisa berbicara lagi. 너무 늦어서 미안. Dan ya, setelah Jian lepas dari traumanya dan bisa berbicara lagi, akhirnya Jinman pun memperlakukan Jian keponakannya dengan jauh lebih baik. 맛있다, 삼겹살. Dan kita akan kembali ke masa kini saat Jungmin dan Jian masih mencari tahu siapa sebenarnya pamannya. Di dalam situs web ilegal itu, Jungmin mendapati kalau ternyata senjata-senjata yang dijual tidak bisa dibeli oleh sembarangan orang. Mereka harus terdaftar dengan sebuah kode dan membeli senjata-senjata dari Jinman dengan kode tersebut. Kode pertama adalah merah. Merah artinya senjata-senjata ini hanya boleh dibeli dan dikhususkan untuk orang yang pekerjaannya sebagai pembunuh atau pembunuh bayaran. Kode kedua ungu. Ungu berarti orang yang membelinya haruslah mereka yang berprofesi sebagai mata-mata dan sejenisnya. Kode ketiga kuning.
Mereka yang berkode kuning adalah petugas kebersihan khusus yang bekerja untuk membersihkan barang bukti setelah pembunuhan, termasuk menghilangkan jasad korban. Dan kode terakhir adalah hijau. Hijau ini adalah kode khusus yang tidak boleh dilanggar oleh semua kode lainnya. Dan tidak ada syarat untuk pemilik kode ini. Dia bebas memakai senjata apapun yang dia mau untuk pekerjaannya. Dan barang siapa yang mencoba mencelakakan pemilik kode hijau, maka semua kode termasuk merah, ungu, dan kuning harus mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kode hijau. Dan ternyata sang pemilik kode hijau ini adalah pamannya Jung Jinman dan juga termasuk Jian. 그래서 그리는 누군데? 야 정민아. Setelah sedikit mengetahui tentang pamannya, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dan ini adalah penampakan di awal episode tadi sebelum Jian menemukan sniper di bawah sofa. Awalnya mereka diserang oleh beberapa drone yang menggunakan senapan dan menembaki mereka. Namun ternyata tembakan itu tidak berpengaruh karena seluruh rumah Jung Jinman ternyata dilengkapi oleh kaca dan pintu yang anti peluru. Dan karena serangan biasa tidak mempan, drone itu pun lantas menembakkan sebuah peluru khusus untuk bisa menghancurkan kaca anti peluru tersebut. 총알이 다 떨어졌나? Setelah pertahanan berhasil ditembus, drone-drone itu masuk dan berusaha membunuh mereka dengan sangat brutalnya. Karena panik, Jung Min bersembunyi di dalam lemari anti peluru, sementara Jian pergi ke kamar lainnya. Namun karena drone-drone itu tahu Jung Min ada di dalam lemari tersebut, mereka pun berusaha menghancurkan pintu lemari dengan menggunakan peluru khusus. Beruntung Jian sempat membawa senjatanya dan berhasil menghancurkan satu drone. Sebelum maju ke episode selanjutnya, kita akan melihat satu hari sebelum penyerangan untuk membunuh Jian yang dilakukan oleh begundal-begundal ini. Ternyata mereka adalah dalang di balik penyerangan di rumah Jinman, dipimpin oleh seorang veteran yang bernama Kim. Mereka hendak memburu dan membunuh Jian untuk hadiah yang sudah disediakan oleh Lee Sung Jo. Lee Sung Jo ini adalah sang sniper yang mencoba membunuh Jian dari kejauhan. Namun belum diketahui apakah mereka orang-orang yang membunuh pamannya Jung Jinman atau bukan. 괜히 그 진만이한테 미안하네. 막걸리 회식이나 합시다. Dan di episode ini kita akan mulai lagi dengan flashback ke beberapa tahun yang lalu saat pamannya masih hidup. Pada hari itu saat Jian masih berusia 17 tahun, pamannya meminta sahabatnya yang bernama Pasin untuk membantunya memperbaiki rumah. Yang walaupun rumah itu terlihat baik-baik saja dan kokoh, entah kenapa Jinman kekeh ingin merenovasinya. 멀쩡한 집을 갑자기 왜 때려 부수는 거야? 그럼 두 주 후 만나자. 승희다 사장님. 뭐 그래 알았어. Sembari rumahnya direnovasi, bukannya menginap di hotel, Jinman malah membawa Jian untuk tinggal di hutan selama 2 minggu lamanya. Entah kenapa ia memutuskan untuk tinggal di hutan. Tapi sepertinya ini adalah siasat Jinman untuk melatih Jian cara bertahan hidup di hutan agar mentalnya lebih kuat. Terbukti ketika baru saja beberapa saat memasuki gua, Jinman berpura-pura sakit demam dan meminta Jian untuk mencari telepon darurat di hutan itu yang jaraknya 6 km dari tempat mereka. Walaupun berbahaya berkeliaran di hutan seorang diri, tapi Jinman tetap meminta Jian untuk keluar dan mencarinya. 삼촌 구해주겠다는 사람 겁주는 거야? 이거 가지고 가봐. 조심해. 어? Dan setelah berjalan 1 jam lamanya, akhirnya Jian pun sampai di tempat telepon darurat itu. Namun ketika dibuka, benar saja, Jian malah mendapati beberapa anjing yang ada di tempat tersebut sedang memakan seseorang. Entah ini hanya halusinasi atau bukan, tapi Jian juga melihat serigala yang sejak kecil selalu muncul di hadapannya. Karena ingat pesan pamannya, Jian pun berusaha menggunakan ketapelnya untuk mengusir serigala itu. Namun sayangnya ketapel saja tidak cukup untuk membuatnya takut. Dan setelah kejadian di hutan, Jian pun kembali melatih tembakan ketapelnya untuk jaga-jaga.
kalau-kalau ia dihadapkan kembali dengan situasi yang sulit. Namun karena Jian sudah tahu kalau pamannya punya senjata sungguhan, Jinman pun memperbolehkannya untuk berlatih menembak menggunakan senjata itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Jinman mengajarinya cara merakit senjata tersebut agar Jian lebih mahir dan paham cara menggunakan senjata api. Aduh, baru mulai sudah hujan guys. 양면성을 가지고 있어. 더스프링, 이건 본체. 가늠새 조절, 호흡 가다듬고. Kembali ke masa kini saat Jian berhasil menghancurkan satu drone yang sedang menyerang mereka. Dengan menggunakan pintu lemari, Jian dan Jungmin berusaha keluar dari rumah dan menjatuhkan satu drone lagi dengan ketapelnya. Tapi ternyata ketapel saja memang tidak cukup untuk menjatuhkan semua drone-drone itu. Hingga saat Jian dan Jungmin sudah terpojok, tiba-tiba dari kejauhan, wanita yang tadi datang ke rumah dan mengaku sebagai teman pamannya menggunakan tembakan penjatuh drone dari kejauhan dan berhasil menyelamatkan mereka. Entah musuh atau bukan, wanita yang bernama Minhee ini ujuk-ujuk datang dan membuat Jungmin pingsan setelah mengetahui dia tidak mempunyai kode. Dengan menggunakan ketapel, Jian berusaha bertahan dan menyerang si Minhee. Namun karena serangannya lemah, Minhee menangkisnya dan malah memberikan saran agar Jian segera bisa bertambah kuat seperti pamannya. Yang walaupun rada mencurigakan, tapi sepertinya dia memang sahabatnya Jung Jinman. Ternyata Minhee ini adalah memang sahabat Jinman. Ia datang ke sana karena memang sudah kewajibannya melindungi Jian dari orang-orang yang hendak membunuhnya. Seperti yang dijelaskan oleh peraturan Murder Help di episode yang lalu. Jika ada seseorang yang hendak mencelakakan kode hijau, maka semua yang memiliki kode harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Dan karena Jian juga termasuk kode hijau, Minhee pun mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekali. Sejak masih kecil saat Jian sedang dalam masalah, merekalah yang membereskan semua masalah itu. Dan syarat agar mereka datang ternyata dengan meneriakkan nama pamannya, yakni Jung Jinman sebanyak 3 kali. 움직이지 말고 가만히 있어. 누가 꼬맹이 도와주고 있는 것 같은데? 미네? Dan ternyata saat di episode awal Minhee tertembak adalah karena berusaha menyelamatkan Jian. Namun setelah Sungjo dan para pemburu lainnya melihat sosok Minhee ada bersama Jian, mereka pun jadi ketakutan karena ternyata Minhee dikenal mempunyai kemampuan berada di tingkat kelas S. Bahkan Minhee mempunyai 2 kode, yakni kode merah dan ungu. Entah sehebat apa sebenarnya dirinya. Tapi yang jelas, Sungjo dan para pemburu lainnya tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi dan segera menuju Jian. Setelah mengetahui dari kejauhan ada sniper, Jian berusaha mencari titik buta dari sang sniper yang diajarkan oleh pamannya. Setelah mendapatkan titik buta yakni berada di sekitar dinding atas, Jian berusaha melompat untuk menghindari tembakannya. Hingga ketika Jian berhasil menghindari tembakan tersebut dan menemukan sniper di bawah sofa. Dengan arahan Minhee, Jian menggunakan sniper itu dan membidik Sungjo dan hampir saja berhasil menembaknya. 어차피 총 쏘는 건 저격총이나 권총이나 똑같아. Namun di saat itu juga ternyata kelompok Pak Kim sudah berada di luar pintu dan berhasil mengepung mereka. Minhee yang memang ditugaskan untuk melindungi Jian lantas memintanya untuk segera pergi ke gudang untuk bersembunyi. Karena ternyata toko Murder Help tempat pamannya menyimpan semua senjata-senjata itu ada di gudang bawah tanah tempat pamannya bekerja. Bersama Jungmin yang sudah sadarkan diri, Jian pun berusaha mencari gudang tersebut sesuai arahan Minhee. Sementara Minhee sendiri berusaha melindungi Jian dan membabat habis semua orang-orang yang hendak membunuhnya. Ini 跑不掉了.
Sambil terus melindungi Jian, ketika sampai di gudang, ternyata mereka harus memasukkan kode terlebih dahulu agar bisa masuk dan bersembunyi di toko Murderhelp. Tentu karena Jinman tidak pernah memberitahukan keponakannya tentang keberadaan toko senjata itu. Jian pun kesulitan mencari apa kira-kira kode yang dibuat oleh pamannya. Sampai waktu sudah benar-benar mepet, akhirnya Jian pun teringat saat pamannya memintanya untuk mengingat nomor induk pelajarnya. Ternyata nomor itulah kode yang digunakan untuk membuka toko Murderhelp. Setelah berhasil masuk, mereka pun terkejut karena ternyata benar pamannya adalah penjual senjata dan semua senjata-senjata itu ada di bawah rumahnya. Namun ketika Jian baru saja masuk, tiba-tiba entah yang bagaimana caranya dan siapa, ternyata di dalam toko itu sudah ada orang yang bersembunyi. Dan terlebih lagi, ternyata dia kenal dengan Jian. 안녕 정지야. Sementara itu kita akan kembali flashback sedikit tentang masa lalu Jung Jinman. Walaupun tidak terlalu jelas dan gamblang, tapi kita akan diperlihatkan Jinman yang sedang berada di ruang pengadilan. Saat itu Jinman diminta untuk memberi kesaksian atas pembunuhan yang dilakukan oleh sahabatnya yang bernama Bell. Dan setelah sekian lama kemudian saat Jinman baru saja pulang ke keluarganya setelah 8 tahun, salah satu rekannya menelpon kalau Bell entah bagaimana caranya bebas dari hukuman mati. Dan dari sinilah Bell dan Sungjo bekerja sama untuk membunuh Jinman. Entah apakah semua kekacauan yang terjadi adalah bentuk balas dendam Bell atau bukan, tapi ya memang semua bermula dari sini sehingga keluarganya diincar. Namun ada yang aneh, ketika Jinman berusaha menyelamatkan abangnya di rumah duka, di tengah jalan ia diserang oleh beberapa orang. Dan di antara orang-orang itu ada satu orang yang familiar, yakni pria ini. Dimana di episode yang lalu dia terlihat membantu Jian dan akhirnya tewas. Namun di sini kenapa dia malah ikut rombongan yang hendak membunuh Jinman? Entahlah. Dan kita kembali ke masa kini dengan Minhee yang masih berusaha membabat habis semua orang-orang yang hendak membunuh Jian. Dengan mengandalkan gelapnya gudang, Minhee bersembunyi di loteng dan mengawasi pergerakan mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya, karena sudah gatel, Minhee pun mulai menyergap mereka satu persatu dengan sangat lihainya. Dan dari sinilah kita bisa tahu, ternyata dua kode yang dimilikinya dan peringkat S Minhee memang bukanlah kaleng-kaleng. Setelah semua begundal-begundal itu tewas dan hanya menyisakan Pak Kim, Minhee pun akhirnya duel dengannya dengan sangat sengit. Walaupun Pak Kim terlihat sudah tua, nyatanya ia memang salah satu pemburu yang sangat hebat. Minhee pun dibuat kesulitan melawannya. Namun saat Minhee sudah terpojok dan hampir saja tewas, ternyata tiba-tiba Pak Kim pun tumbang, yang rupa-rupanya pisau yang digunakan oleh Minhee untuk menyayat leher Pak Kim sudah dilumuri dengan sebuah racun. Di dalam Murderhelp sendiri, Jian dan Jungmin masih tidak bisa bergerak karena ditodong oleh pria bertopeng. Yang entah siapa sebenarnya pria bertopeng ini. Ia pun meminta Jian untuk segera memborgol Jungmin. Karena tidak punya pilihan lain, ya Jian pun nurut-nurut saja. Tapi saat lengah, Jian lantas mengambil kesempatan itu dan melumpuhkan si pria bertopeng yang ternyata dia adalah masa lalu Jian yang bernama Junmyeon atau Brother. Dan kita akan kembali lagi ke masa lalu untuk mengetahui cerita si Junmyeon. Ternyata Jian dan Brother di masa lalu adalah dua remaja yang sedang bucin. Ya selayaknya remaja biasa, mereka sering kencan, jalan-jalan dan sebagainya. Hingga pada suatu malam ketika Brother mengantarkan Jian pulang, ternyata hari itu si Brother sudah nggak tahan pengen ngerasa lambene Jian. Namun saat mau nyosor, tiba-tiba Jinman keluar dan memergokinya. 안녕하세요. 면허 좀 까봐.
지안, 계속해. Setelah kejadian itu, si brother saknean ini pun tidak mau lagi bertemu dengan Jian. Bahkan melihat wajahnya pun dia sudah tidak mau. Mosok goro-goro nggak sido nyosor terus nesu. Cemen. Karena kehilangan pacar dan teman-temannya, Jian pun protes sebab Jinman selalu saja ikut campur masalah pribadinya. Sampai-sampai Jian tidak memiliki teman satupun. Namun ya, sebagai seorang paman dan walinya yang sah, yang dilakukan Jian cuma terlalu protektif karena tidak ingin keponakannya kenapa-kenapa. 잘 들어 정지안. 아 진짜. 최선을 다했다고 생각해. Karena kesal pamannya yang selalu saja ikut campur urusan pribadinya, Jian pun memberontak dan mengatakan akan segera pindah dari rumahnya. Tentu keputusan itu sudah Jian pikirkan matang-matang untuk bisa keluar dari bayang-bayang pamannya yang selalu overprotective. Mendengar permintaan itu, ternyata Jinman tidak menolak. Ia malah memberikan Jian kesempatan tersebut, namun dengan syarat. Jika Jian berhasil memukul wajahnya sekali saja, maka ia pun diperbolehkan untuk pergi dari rumahnya. Namun ya, tentu tidak mudah walaupun hanya menyentuh wajah pamannya itu. 느려. 설거지 네가 해. Setelah mendapatkan kesempatan tersebut, di setiap saat dan dimanapun mereka berada, Jian berusaha keras untuk bisa memukul wajah Jinman agar bisa segera keluar dari rumah pamannya. Namun ya mau berapa kali pun Jian mencoba tetap tidak mudah. Saking tidak mudahnya, Pasin ikut turun tangan untuk memprovokasi Jian agar lebih berusaha lagi memukul wajah pamannya. Karena menurut Pasin, gerakan Jian lambat seperti siput. Dan yang akhirnya, karena terlalu rewel, mereka berdua malah mempiting Jian sampai pingsan. Karena sangat ingin keluar dari rumah pamannya, Jian pun pergi ke rumah Pasin untuk meminta diajari cara bertarung dan mempiting seperti yang dilakukan kepadanya. Ternyata Pasin ini walaupun terlihat nyeleneh, dia adalah seorang petarung Muay Thai profesional. Mendengar permintaan Jian, Pasin malah memanfaatkannya dan meminta bayaran kalau memang Jian mau diajari bela diri Muay Thai. Dengan bayaran 50.000 won per minggu, akhirnya Jian pun belajar bela diri dari Pasin. 파신이라는 거 뭐든 다 할게. First lesson. Setelah mendapatkan seorang guru, setiap hari Jian selalu berlatih Muay Thai dengan sangat rajin biar nggak dibilang siput lagi. Berangkat sekolah sambil latihan, pulang sekolah juga latihan. Bahkan di tempat kerja, Jian pun tetap latihan. Hingga sampai beberapa bulan berlalu dengan latihannya yang sangat giat. Akhirnya Jian pun mengalami sedikit kemajuan dan mungkin sudah bisa memukul wajah pamannya. Dan semua kerja keras Jian pun terbukti saat sedang pulang dari latihan. Di tengah jalan, Jian melihat ada 3 pria yang sedang melecehkan salah satu temannya di sekolah. Awalnya Jian tidak yakin bisa menghadapi ketiga pria ini, karena salah satu dari mereka menggunakan sebilah pisau. Namun karena yakin sudah latihan dengan sangat keras, Jian pun membuktikan hasil dari latihannya dan bisa mengalahkan ketiga begundal ini. 아 출출한데 잘 됐다. 라면 개 땡기네. Namun saat Jian kembali ke rumah Pasin untuk latihan, tiba-tiba ada banyak sekali kerumunan dan polisi yang sudah datang. Ternyata entah benar atau tidak, Pasin dikabarkan kabur dan membawa semua hutang-hutang yang banyak sekali dipinjam dari warga sekitar. You are no more Gunbeni. Sementara itu kita akan kembali ke masa kini di mana Jian sudah berhasil mengalahkan si brother. Namun alangkah terkejutnya Jian saat mendapati ternyata si brother selama ini telah mengawasi mereka dari segala arah. Bahkan ada satu kamera yang dipasang di kamar mandi milik Jian. Karena tidak terima selama ini diintip, Jian pun menodongkan pistol dan memintanya mengaku siapa sebenarnya dia dan kenapa dia ada di toko Murderhab milik pamannya. Namun bukannya mengaku, si brother ini malah meminta Jian untuk fokus terlebih dahulu dengan orang-orang yang sedang memburunya.
Dia juga meminta Jian untuk membantu Min-hee di luar dengan obat-obatan dan juga memberikan amunisi. Entah memang si brother ini benar-benar rekan pamannya atau bukan. Tapi yang jelas ternyata alasan dia berada di gudang dan menggunakan topeng karena kulitnya akan terbakar jika terkena cahaya. Karena dia mengidap sebuah penyakit yang disebut Xeroderma pigmentosum. Lala itulah dia pokoknya. Setelah mengetahui penyakitnya entah kenapa, Jungmin malah menyumpal mulut si brother saat hendak memberitahukan sesuatu. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jian dan Jungmin mencari tahu tentang siapa sebenarnya pamannya. Namun tiba-tiba si brother yang dari tadi diborgol ternyata bisa lepas dan mengatakan kalau Jian tidak boleh mempercayai sahabatnya Jungmin. 저는 믿지 마. Entah apa maksud dari ucapan si brother, tapi Jian berusaha untuk segera menangkapnya karena mungkin ia adalah musuh yang sebenarnya. Hingga tanpa disadari ternyata Jian masuk ke dalam perangkap dan berhasil dikurung oleh si brother. Setelah berhasil mengurung Jian, si brother pun segera melumpuhkan Jungmin dan memborgolnya. Sementara itu, Jian yang berada di ruang khusus diminta untuk membuka laci kedua yang ada di meja CCTV untuk membuka sebuah berkas. Brother menjelaskan bahwa isi berkas itu adalah seperti surat kuasa penuh dan syarat-syarat yang harus Jian patuhi untuk menjadi penerus dari pamannya, yakni pengelola Murderhelp. Si brother mengatakan kalau dia ada di pihak pamannya karena memang semua ini adalah rencana Jinman agar Jian mau menjadi pemilik Murderhelp selanjutnya jika pamannya sudah tewas. 인수인계 받는 것에 다 읽었어. Namun setelah dijelaskan secara rinci dengan surat kuasa yang sah, Jian nyatanya masih belum bisa mempercayai si brother dan memintanya untuk segera melepaskan Jungmin. Dan walaupun sudah berjanji akan patuh kepada Jian sebagai penerus Murderhelp, ternyata brother tidak mau melepaskan Jungmin. Yang rupa-rupanya alasan ia tidak melepaskannya adalah sebab Jungmin lah dalang dibalik tewasnya Jung Jinman. 사장님은 네가 방금 한 말인데. 배종민 때문에 죽었다. Entah siapa yang benar, apakah si brother ada di pihak Murderhelp atau Jungmin memang dalang dibalik tewasnya pamannya. Jian yang sudah puyeng pun jadi galau, siapa kira-kira yang akan ia percayai. Namun untuk mengetahui kebenarannya, brother lantas meminta Jian untuk membuka berkas 404 yang ada di komputer. Di mana berkas ini katanya akan memperlihatkan fakta siapa Jungmin yang sebenarnya. Namun karena memang si brother yang masih begitu tampak mencurigakan dan Jungmin merinci alibi-alibi yang membuatnya tambah bingung, Jian lantas melepaskan si brother untuk melepaskannya dan memintanya keluar membantu Min-hee dengan obat-obatan dan amunisi yang diperlukan. 네가 가. 이건 선물. Namun ketika si brother keluar bertemu dengan Min-hee, ternyata benar. Rupa-rupanya si brother ini ada di pihak pamannya. Sementara di dalam Murderhelp, Jungmin yang kita kira adalah sahabat kecil Jian, ternyata memang benar. Dia adalah dalang dibalik tewasnya paman Jian, Jung Jinman. Ya, rupa-rupanya kita sudah kena prank dengan wajah polos si Jungmin. 효과는 확실하더라. Ya, ternyata Jungmin Blekuk ini memang sangat pintar berakting sampai-sampai Jian dan kita pun tertipu oleh wajah polosnya. Namun belum diketahui siapa sebenarnya Jungmin ini. Apakah memang dia orang yang membunuh pamannya dan juga bersekongkol dengan Sungjo? Karena di luar, Sungjo sendiri sudah membawa seluruh pasukannya untuk bisa membunuh Jian dan mengambil alih Murderhelp. Dan apakah benar kalau si bocil Jungmin lah pelakunya? Mari kita flashback untuk mengetahuinya. 정체가 뭐야? Pada hari itu Jungmin bersama temannya sedang membicarakan tentang dirinya yang tidak sengaja menemukan situs jual beli senjata ilegal, yakni Murderhelp.
situs senjata milik Jinman. Jungmin mengaku kalau dia telah berhasil membobol situs tersebut. Namun karena keamanan yang sangat ketat, bahkan baru berapa menit dia berhasil masuk ke dalam situs, tiba-tiba situs itu tereset kembali dengan password yang berbeda. Mendengar perkataan Jungmin, temannya pun hanya tertawa dan mengira Jungmin berbohong. Cuman biar dibilang hebat bisa meretas sebuah situs yang sangat berbahaya. 진짜 블랙해커가 뭔지 보여줄 테니까. Namun setelah mereka pulang ke apartemen, tiba-tiba di lantai bawah ada seorang pria asing yang sedang ngudut di pinggir jendela. Yang dimana pria ini adalah salah satu musuh Jinman yang waktu lalu datang ke pemakaman, yakni si kembar. Namun karena Jungmin mengira dia warga baru di sana, ya sudah, Jungmin pun lanjut menuju kamarnya. Tapi begitu masuk ke dalam kamar ternyata di sana sudah ada musuh Jinman yang lainnya yang sudah menunggu Jungmin. Ternyata mereka datang menemui Jungmin karena mengetahui kalau ia pernah berhasil meretas situs Murder Help milik Jinman. Mereka pun memaksa Jungmin dan temannya untuk kembali meretas situs tersebut. Dan jika tidak berhasil dalam waktu beberapa menit, maka mereka akan tewas. Hingga ketika waktu sudah hampir habis, ternyata Jungmin membuktikan kalau dia memang benar-benar bisa meretas situs Murder Help. 1분 남았다. 됐어요. 진짜 다 했다고요, 진짜. 이 시체는 치워주시는 거. Setelah sadar kalau dirinya ternyata tidak takut akan kematian dan menyukai sebuah tantangan maut, Jungmin pun pergi ke tempat Jinman berpura-pura melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih gudang sesuai poster loker yang Jinman sebar. Tanpa curiga, Jinman menerima Jungmin untuk bekerja di tempatnya. Dan setiap kali Jinman keluar dari gudang, Jungmin mulai beraksi mencari bukti-bukti kira-kira di manakah Murder Help dan semua senjata-senjata itu disimpan. Dari mengawasi setiap gerak-gerik Jinman menggunakan kamera tersembunyi yang ada di pena, sampai mencoba mengendap-endap masuk ke dalam rumah untuk mencari sedikit petunjuk. Namun tanpa disadari, ternyata gerak-gerik Jungmin juga sudah dipantau oleh Jinman. 못 찾아? 놀랐어. 방 구경 좀 한다고. 죄송합니다. Namun dengan tidak menaruh curiga sedikit pun, Jinman yang teringat kalau Jungmin pernah mengatakan ia adalah lulusan teknik komputer, lantas memintanya untuk memperbaiki komputernya yang sepertinya rusak karena terkena virus. Tentu kesempatan ini pun langsung Jungmin ambil untuk meretas komputer milik Jinman. Entah Jinman sadar atau tidak kalau Jungmin adalah seorang penyusup, namun ia masih terlihat anteng tanpa rasa curiga sedikit pun dan membiarkan Jungmin memperbaiki komputernya sembari membereskan pekerjaannya di gudang. 이거 다 마무리하고 와. 네. 별거 아니네. Setelah kembali ke rumah, Jungmin ternyata berhasil meretas komputer milik Jinman. Di saat Jinman login ke Murder Help dari rumahnya, maka Jungmin pun otomatis ikut login ke situs miliknya. Senang karena akhirnya dia bisa mengakali situs Murder Help dengan mudah. Tiba-tiba salah satu musuh Jinman datang untuk menagih situs tersebut agar segera diberikan kepada mereka. Namun ternyata Jungmin yang tidak ingin tewas begitu saja balik mengancam mereka dengan mengkode ulang situs yang berhasil ia retas agar tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dirinya. Tentu Jungmin melakukannya karena tidak ingin tewas setelah menyerahkan situs tersebut dan ingin terus menjadi bagian dari mereka, yakni musuh-musuh Jinman. 제법 배짱 있네. 이렇게 나 이용해 먹고 죽이면 다 도루묵 되는 거야. Dan kita akan kembali ke masa kini dengan Jian yang masih terikat di kursi sambil melihat rekaman detik-detik sebelum pamannya tewas. Ya, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih kok bisa seorang Jung Jinman tewas dengan begitu mudahnya. Di dalam rekaman tersebut entah bagaimana caranya, Jinman ternyata mengetahui kalau Jungmin adalah seorang penyusup. Karena tidak ingin tewas, Jungmin pun mengancam Jinman akan membunuh Jian yang katanya berhasil mereka tangkap dan sekarang ada di tangan musuh-musuhnya. 살려줘 삼촌. 나 지금 여기가 어딘지 모르겠어. 빨리 풀어. Ternyata dengan menculik Jian, Jungmin mengancam Jinman untuk mau bunuh diri jika tidak ingin keponakannya tewas. Dan karena saking sayangnya Jinman kepada Jian, yang walaupun rada aneh rasanya, seorang Jung Jinman dengan mudahnya memberikan nyawanya begitu saja. Namun ya,
Disinilah akhirnya Jung Jinman pun meregang nyawa karena diancam dan demi untuk menyelamatkan keponakannya, Jian. 약속 지키라고 똑바로 전해. 나한테 돈 안 갚아도 된다. Namun ternyata semua ancaman itu hanyalah palsu. Yang rupa-rupanya suara Jian yang meminta tolong hanyalah sebuah rekayasa atau deepfake yang dibuat oleh Jung Min. Entah yang bagaimana caranya Jung Jinman bisa dengan mudahnya tertipu oleh suara rekaman palsu sampai-sampai merelakan nyawanya. Tapi di sini setelah mengetahui cara Jung Min membunuh pamannya, Jian malah tertawa dan mengatakan kalau Jung Min juga bodoh mau menuruti permintaan organisasi Babylon yang selama ini dia pikir ada di pihaknya. Karena dari awal saat mereka mencoba membunuh Jian, Jung Min yang selalu ada bersamanya pun berkali-kali hampir terbunuh oleh orang-orang Babylon yang katanya ada di pihaknya. Dari sinilah Jian percaya apapun yang dilakukan Jung Min, ujung-ujungnya dia juga pasti akan dibunuh setelah misi mereka selesai. Kalaupun orang-orang dari Babylon akhirnya musnah, tentu Jung Min juga tidak akan bisa kemana-mana. Karena orang-orang yang melindungi Jian sebagai kode hijau pasti tidak akan membiarkan Jung Min pergi begitu saja dan pasti mereka akan membunuhnya. 남은 그린 코드는 하나인데. Setelah berhasil meloloskan diri, Jian yang tidak bisa kemana-mana pun berusaha sebisa mungkin untuk mencari cara kabur dari sana atau harus melumpuhkan Jung Jinman. Hingga tiba-tiba Jian teringat ajaran pamannya tentang bagaimana ia harus bisa memanfaatkan apapun yang ada sekitarnya jika dalam keadaan terdesak. Dengan sebotol sabun dan seutas tali dari loker kuning, Jian membuat jebakan untuk bisa melumpuhkan Jung Min. Dan karena saking fokusnya untuk membunuh, tanpa disadari Jung Min pun akhirnya masuk ke dalam perangkap. 나 너무 미워하지 마. Di luar gudang, Brother dan Min-hee yang berhasil selamat sudah sangat kebingungan. Bagaimana caranya menghadapi puluhan orang yang ada di luar sana dengan sisa amunisi yang hanya tinggal sedikit. Dan bukannya kembali ke gudang untuk mengambil stok senjata, Brother malah tiba-tiba membawa sebuah palu bodem yang sangat besar entah untuk apa. Yang ternyata Brother sudah mengetahui kalau Jinman rupa-rupanya telah menyiapkan beberapa senjata di balik tembok untuk situasi seperti ini. 집이 설계해 놨죠. 뭐 하는 거야? Sementara itu 1 kilometer jauhnya dari rumah, ternyata Sungjo dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan serangan baru dengan menggunakan sebuah robot. Di mana robot ini memiliki kecerdasan yang sangat hebat dan dilengkapi menggunakan senjata-senjata yang sangat mutakhir. 살아서 만납시다. Mengetahui kalau serangan dadakan akan segera datang, Brother lantas mengaktifkan sistem pertahanan terakhir yang dimiliki oleh rumah Jinman, yakni menutup semua pintu masuk dan jendela agar para begundal-begundal yang ada di luar tidak bisa menyerang mereka. Sambil menyaksikan Min-hee dan Brother dari CCTV, Jian mulai ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melihat kembali buku panduan Murder Help, ternyata pamannya telah memberikan dua pilihan kepada Jian. Yang pertama, jika Jian tidak ingin terlibat dengan pertarungan sengit ini dan ingin kabur, maka Jinman sudah menyiapkan identitas baru untuknya dan juga uang yang cukup agar Jian bisa menjalani hidup baru di luar sana. Sementara jika Jian ingin membantu rekan-rekan pamannya yang sedang berjuang, yakni Min-hee dan Brother, maka Jian harus membaca buku panduan yang ada di halaman terakhir yang sudah disiapkan oleh Jinman. Dan dari sini, semua keputusan ada di tangan Jian. 정지한. Sementara di rumah, ternyata robot yang super cerdas ini bisa mengebor pintu baja dengan senjatanya. Min-hee dan Brother yang sudah terkepung pun bersiap-siap menggunakan masker karena gas akan disemburkan untuk melumpuhkan mereka. 지금
Peperangan dan adu tembak pun tidak bisa dihindarkan dari jarak yang sangat dekat. Hingga saat Min Hee sudah terpojok, ternyata Jian datang memutuskan untuk membantu mereka. Padahal bisa saja Jian kabur dengan identitas barunya. Dan yang akhirnya namun setelah bom diledakkan, ternyata satu begundal lagi tidak tewas terkena ledakan itu. Karena Min Hee sudah terluka parah, mereka pun tidak bisa lagi melindungi Jian. Dengan semua ilmu bela diri yang sudah ia pelajari, Jian berusaha melawan dengan mengeluarkan semua jurus-jurusnya untuk bisa menumbangkan si begundal. Namun apa daya, perbedaan fisik memang sangatlah berpengaruh sehingga Jian tidak bisa menumbangkannya. Dan ketika ia sudah terkapar dan hampir saja dieksekusi, tiba-tiba ya, ternyata Pasin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jian. 준비하자. Saat para anak buah Babylon tidak ada yang tersisa, ternyata Bel, orang yang mendalangi semua penyerangan kepada Jinman, selama ini menguasai mereka dari kejauhan. Melihat semua anak buahnya yang gagal, Bel pun meminta kepada si kembar untuk mengurus sisanya. Dan siapakah Bel sebenarnya? Kenapa ia sangat dendam kepada Jinman? Mari kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya untuk menguak ceritanya. 뭐야? Semua dimulai saat dahulu Jung Jinman masih menjadi seorang pembunuh bayaran kelas elit. Jinman sebagai kapten memang dikenal tidak takut mati, karena baginya misi adalah satu-satunya yang paling penting. Masalah nyawa belakangan. 나가야 된다고요. 우리 다 죽는다고. 다 끝장납니다. Dan pada malam itu mereka sedang mendapatkan tugas untuk mengawal seorang pengusaha kaya raya dan membawanya kembali ke Korea. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh beberapa gangster dan pemberontak yang hendak membunuhnya. Dan dahulu sebenarnya Jinman, Pasin, Sungjo, Bel, dan orang-orang yang saat ini menjadi musuhnya, mereka ternyata adalah rekan satu tim. Namun di saat misi malam itu semuanya mulai berubah saat Bel membuat ulah. Yang walaupun mereka adalah seorang pembunuh bayaran, tapi misi mereka sebenarnya resmi dan harus selalu mengikuti aturan dari pemerintah. Dan di saat semua orang mematuhi peraturan tersebut, Bel yang seorang psikopat dan sangat menikmati saat membunuh seseorang, dia selalu saja mengacuhkan peraturan dan membunuh warga sipil. Bahkan saat perbuatannya itu kepergok oleh rekan sesama timnya, Sungjo dan Bel pun tidak segan-segan untuk membunuh rekannya tersebut. 그럼 얘는 형님이 설마? Merasa ada yang tidak beres karena Bel dan Sungjo tidak kunjung kembali, Jinman dan Pasin mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itulah Jinman pun melihat kalau rekannya sudah tewas dan ada beberapa warga sipil yang juga tergeletak di hadapannya. 어떻게 된 거야? Namun dengan piciknya Bel dan Sungjo mencoba membodohi Jinman dengan mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Karena saat sampai di sana rekan mereka sudah tewas, begitu juga dengan warga sipil. Tapi kebohongan Bel tidak bisa ditutupi. Kala tiba-tiba ada seorang bocil yang datang membawa senjata menodong mereka. Dan 목격자는 없어야지. setelah Bel membunuh warga sipil yang tak berdosa, pengadilan pun digelar untuk bisa mengadili Bel atas perbuatannya. Jinman diminta untuk menjadi saksi apakah benar bahwa ia melihat dan mengakui kalau rekannya tersebut telah membunuh beberapa warga sipil. Namun walaupun melihatnya secara langsung, ternyata Jinman sangat sulit untuk membuat keputusan. Rupa-rupanya beberapa rekannya menentang Jinman yang hendak menjebloskan Bel ke dalam penjara dengan hukuman mati. Di antaranya ada Sungjo dan juga si kembar. 미션이 더 중요하잖아. 안 그래요? 뭘 목격했다는 거지?
Karena sulit untuk membuat keputusan, Jinman lantas melaporkannya kepada atasan mereka, yakni Lee Yong-han. Kalau memang benar Bell telah melenceng dari peraturan dan membunuh banyak sekali warga sipil saat menjalankan operasi. Namun ternyata Lee Yong-han tetap membela Bell karena menurutnya korban warga sipil memang tidak bisa dihindari dalam setiap operasi mereka. Hingga pada akhirnya Jinman pun terpaksa melepaskan Bell, namun dengan sebuah syarat, yakni Jinman tidak mau di dalam misi mereka selanjutnya Bell dimasukkan ke dalam timnya. Mendengar syarat tersebut, Yong-han pun langsung setuju dan Bell akhirnya dibebaskan. Did you or did you not see? So let me ask you again. I didn't. Namun tidak berapa lama kemudian, ternyata Lee Yong-han tidak benar-benar menepati janjinya. Saat mereka mendapatkan misi yang sangat berbahaya untuk menangkap seorang bandar narkoboy, ternyata Bell tetap dimasukkan ke dalam tim Jinman. Pasin yang berpihak kepada Jinman pun juga nek melihat tingkah Sungjo dan si kembar yang tidak mau menuruti perintah Jinman sebagai kapten. Namun saat Pasin benar-benar sudah siap mati melawan Sungjo dan si kembar, ternyata mereka lebih takut gertakan Bell ketimbang Jung Jinman. 아 그래 나 오늘 죽어라. 파신, 앉아. Dan sebelum misi dimulai, Jinman yang benar-benar sudah tidak bisa mengtolerin perbuatannya. Ia lantas memperingati Bell untuk tetap patuh pada peraturan dan di bawah perintahnya untuk tidak lagi ada warga sipil yang menjadi korban. Namun ternyata bukannya mematuhi Jinman sebagai kapten, Bell malah semakin membuatnya kesal karena memang sangat ndablek dan malah seperti hendak menentang Jinman. 확 죽여버리고 싶어하는 눈빛이더라고. 쓸데없는 소리 하지 말고 대답이나 해. Hingga sampai misi sudah dimulai, benar saja ketika Jinman dan Pasin berusaha menangkap hidup-hidup sang bandar narkoboy di tempat lain, ternyata Bell, Sungjo, dan yang lainnya kembali melanggar peraturan dan membunuh semua warga sipil yang terlihat. Bahkan saat mereka menemukan beberapa gadis yang disekap di tempat itu, bukannya ditolong, dengan biadabnya Bell malah melemparkan granat ke sel para gadis untuk memuaskan rasa ingin membunuhnya. Memang dasar psikopet si Bell iki. Mendengar ada ledakan hebat, Jinman pun segera menuju ke sumber ledakan untuk mencari tahu. Dan setibanya di sana, Jinman yang melihat kalau Bell sudah benar-benar sangat kelewatan. Ia pun menodongkan pistolnya untuk segera mengeksekusi Bell saat itu juga. Namun sampai beberapa detik kemudian ternyata Jinman masih ragu untuk membunuhnya. Bukan karena takut, tapi memang dia tidak bisa untuk membunuh rekannya sendiri. Walaupun itu seorang Bell yang sangat psikopet. 당겨봐. 팀장한테 뭐도 안 주시냐. Karena tidak ingin berita tewasnya warga sipil menjadi masalah lagi, Jinman meminta semua anggotanya untuk meledakkan gedung tersebut demi menghilangkan bukti-bukti. Namun saat semua orang sudah turun gedung, Jinman yang masih berada di dalam kamar si bandar narkoboy, tiba-tiba ia mendengar masih ada orang yang bersembunyi di dalam lemari yang ternyata iya, rupa-rupanya dari sinilah awal mula Jinman bertemu dengan Minhee. Setelah memasang semua bom di setiap sudut gedung, mereka pun segera meninggalkan tempat itu dengan membawa si bandar narkoboy. Namun Jinman meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan tetap berjaga di sana sampai gedung itu benar-benar hancur. Yang tentu tanpa diketahui oleh rekan-rekan lainnya, Jinman sebenarnya hanya ingin menyelamatkan Minhee yang masih berada di dalam agar tidak dibunuh oleh Bell. Namun ketika Jinman baru saja mencoba membawa Minhee keluar, ternyata Bell masih berada di sana dan memergokinya. Karena Bell adalah seorang psikopat yang sangat-sangat haus akan darah,
Bell pun berusaha membunuh Min Hee walaupun ia dalam perlindungan Jinman. Karena sudah tidak bisa kemana-mana lagi, terpaksa Jinman pun mau tidak mau meladeni Bell untuk 1 lawan 1 dengannya. Dengan hanya menggunakan sebilah pisau, mereka pun adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Namun setelah beberapa kali serangan ternyata Jinman tidak mampu untuk mengimbangi Bell. Tentu karena Jinman yang masih memiliki hati tidak ingin membunuh rekannya sendiri. Sementara Bell adalah seorang psikopat yang siap membunuh siapapun tanpa alasan. Namun di saat nyawa Jinman sudah di ujung tombak, tiba-tiba beruntung Min Hee yang ternyata masih berada di sana berhasil menembak mata Bell. Dan karena tidak bisa membiarkan Bell hidup berkeliaran karena sangat berbahaya, Jinman pun menghujamkan pisaunya sedalam mungkin dan membiarkannya tewas di dalam ledakan gedung tersebut. 내가 네 가족. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jinman memohon pamit kepada Lee Yung Han untuk cuti atau berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Tentu alasannya sudah jelas, karena Jinman capek dengan pekerjaan tersebut dan sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Kapten Lee Yung Han yang mengkhianatinya. Namun setelah berhenti dari pekerjaannya, yang ternyata Lee Yung Han tetap memutuskan untuk terus mengawasi Jinman dimanapun dia berada. Dan pada hari itulah Jinman akhirnya pulang setelah 8 tahun lamanya dan bertemu dengan Jian. 너는 이름이 뭐야? 지안, 정지안. Beberapa bulan kemudian di sebuah perbukitan, Sung Jo yang juga sudah keluar dari organisasi masih melatih keahliannya dengan sniper yang selalu ia bangga-banggakan. Dan di saat itulah, saat Sung Jo sedang fokus-fokusnya, tiba-tiba yang entah bagaimana caranya, Bell yang sudah ditikam sampai nembus ke jantung, bahkan sudah diledakkan sekalipun, ternyata masih hidup dan berdiri di hadapan Sung Jo. Episode ini dimulai dengan Jinman yang mencoba menyelundupkan Min Hee ke Korea. Dengan dimasukkan ke dalam kotak beras yang berisikan senjata, Jinman mengirimkan Min Hee kepada sahabatnya yakni si Honda, orang yang di episode awal berusaha menolong Jian namun berakhir tewas. Untuk episode ini kita akan kembali ke awal mula saat Jinman baru saja pulang ke rumah setelah 8 tahun. Dan kita juga akan diberitahukan secara detail awal mula Bell benar-benar memburu keluarganya. Pada hari itu setelah baru saja Jinman kembali, ibunya tiba-tiba sakit dan terpaksa harus dirawat. Jinman yang sangat ingin selalu berada di dekatnya pun lebih diminta untuk pulang beristirahat dan bermain dengan keponakannya yakni Jian. 미안해요, 엄마. Setelah beberapa bulan lamanya, Min Hee terus bersembunyi di tempat Honda agar tidak ada yang bisa menemukannya. Setiap hari Min Hee hanya bisa melihat kegiatan Honda merakit senjata tanpa bisa berkomunikasi. Ya karena memang Honda ini ternyata bisu. Namun suatu malam saat Honda baru kedatangan senjata baru dan hendak merakitnya, tiba-tiba ia melihat di CCTV ada orang yang mengendap-endap hendak masuk ke dalam rumahnya. Honda pun bersiaga untuk menangkap si penyusup itu. Namun ternyata si penyusup adalah Jinman. Ternyata Jinman kesana karena hendak melihat keadaan Min Hee, sekaligus berbincang-bincang dengan Honda karena ia adalah sahabat Jinman sedari dulu yang bahkan organisasi Babylon tidak tahu akan keberadaannya. Dan rupa-rupanya Jinman sendiri sejak keluar dari organisasi masih bingung harus berbuat apa untuk menyambung hidupnya. Dari sinilah Honda menawarkan kepada Jinman untuk bekerja sama dengannya menjadi seorang penjual senjata.
Yaps, ternyata Honda lah yang memotivasi Jinman untuk menjadi penjual senjata. Yang walaupun Jinman tidak yakin karena Honda tidak punya kemampuan untuk menjalankan bisnis secara daring karena tidak paham komputer. Tapi ia meyakinkan Jinman tidak usah khawatir masalah penjualan senjata-senjata tersebut karena ia mempunyai adik yang sangat jago dalam hal IT dan yang dimaksud itu adalah si brother. Namun ngomong-ngomong masalah senjata, Honda memberitahukan kalau Min-hee ternyata merakit senjata yang baru saja ia beli. Padahal, ia tidak pernah mengajarinya sama sekali karena tidak percaya. Jinman mencoba memeriksanya dan ternyata rakitan Min-hee benar 100%. Sementara di tempat lain, Bell dan para anggotanya menjalankan rencana balas dendam kepada seluruh keluarga Jinman tanpa terkecuali Jian yang masih kecil. Mendengar rencana itu sebenarnya ada satu orang yang tidak setuju, yakni Jung Chul. Hati nuraninya mengatakan tidak seharusnya mereka menyeret keluarga Jinman untuk balas dendam. Namun Sung Jo yang rela melakukan apapun demi tujuan mereka, malah balik mengancam Jung Chul kalau mereka juga akan membunuh seluruh keluarganya jika ia tidak mau bekerja sama. Dan karena dia tahu ancaman itu bukan main-main, tentu Jung Chul pun nurut manut dengan rencana tersebut. Yang akhirnya balas dendam pun dimulai dengan Bell yang terlebih dahulu membunuh ibu Jinman. Setelah ibunya tewas, Jinman yang menyadarinya meminta abangnya untuk melakukan otopsi. Namun karena ditentang, Jinman pun terpaksa mengurungkan niatannya. Dan karena pada hari itu Jian sedikit bandel di rumah duka, ia diminta untuk pulang sebentar membawa Jian bersamanya dan mereka yang akan mengurus semua keperluan pemakaman ibunya. Namun saat Jian baru saja pergi dari rumah duka, ternyata Sung Jo dan rekan-rekannya sudah berhasil masuk ke dalam rumah dengan tanpa ketahuan sedikit pun. Yang mana di bawah ia sudah menyiapkan hacker untuk meretas CCTV dan menghilangkan semua jejaknya. Dengan berpura-pura sebagai teman lama Jinman, Sung Jo pun berhasil menipu abang dan kakak iparnya untuk ikut ke lantai atas. Yang ternyata di atas Bell dan rekan-rekan lainnya sudah menunggu Sung Jo untuk membunuh abang dan kakak ipar Jinman. 댁들한텐 감정 없지만 잘 가시고. Dan ketika Sung Jo sudah berhasil membunuh abangnya, saat itulah ponselnya berdering. Jung Chul berusaha memberitahukan kalau Bell masih hidup dan sedang mengincar keluarganya. Mendengar kabar tersebut, Jinman pun segera meminta Honda untuk menjaga Jian sembari dia pergi ke rumah duka untuk menghentikan tindakan Sung Jo. Dan tidak berapa lama kemudian setelah Jinman pergi, beruntung Honda masih sempat menyelamatkan Jian. 좀 받아. 아, 제발. 삼촌 친구 맞아요? Namun sayang tidak berapa lama kemudian Sung Jo dan rekannya yang juga datang ke sana, ternyata Honda tidak sanggup melawannya sendirian. Yang akhirnya Honda pun harus tewas di tangan Sung Jo, dan di saat itulah Jian yang cerdik ternyata berhasil kabur dari kejaran mereka. 물해라 이 새끼야! 몸에 Di sisi lain, Jinman yang sedang buru-buru ke rumah duka ternyata tidak menyadari kalau dirinya sedang dijebak dan terpaksa harus terkepung oleh seluruh anak buah Babylon termasuk Jung Chul. Tembakan bertubi-tubi tanpa henti pun membuat Jinman sangat kewalahan. Namun beruntungnya mobil itu sudah dilengkapi dengan anti peluru. Dan ketika mereka berhenti menembaki Jinman, di saat itulah ia membalas dengan tembakan kaliber dan membunuh semua anggota Babylon termasuk Jung Chul yang dipaksa untuk membunuh Jinman. Setelah tewasnya Honda, ternyata Sung Jo mengetahui kalau Min-hee selama ini bersembunyi di rumahnya. Dua anak buah Babylon pun datang ke sana untuk mencarinya. Namun Min-hee yang selalu waspada ternyata mengetahui kalau ada dua orang yang sedang berusaha masuk ke dalam gudang senjata mencarinya.
Dan dari sinilah kita diperlihatkan walaupun Min Hee tidak mendapatkan pelatihan apa-apa, ternyata kemampuan dan kecerdasannya memang sudah ada sejak awal. Dengan mengandalkan segala peralatan yang ada di gudang senjata Honda, Min Hee pun berhasil menyingkirkan 2 orang Babylon yang hendak membunuhnya. 근데 이거 무슨 냄새야? Sementara itu Pasin yang tidak diketahui lokasinya, ia menjalani hidup yang tenang dengan terus berkomunikasi dengan keluarganya di Thailand. Namun saat sampai di rumah, ia dikejutkan saat pintunya sudah terbuka dengan adanya bercak darah. Dengan sigap, Pasin pun mengambil pisaunya di atas pintu dan mencari tahu yang ternyata darah itu berasal dari Jinman yang sudah terluka parah. 진마? Tidak ingin terlibat dengan Babylon, Pasin meminta Jinman untuk segera pergi karena lukanya sudah diobati. Ya, walaupun selama ini Pasin selalu berada di pihaknya, Pasin yang tidak mengerti jalan pikiran Jinman yang memberontak saat Bell membunuh warga sipil pun bertanya-tanya, kenapa ia sampai membelot. Padahal organisasi Babylon sendiri bisa menutup kasus itu dan balas dendam ini pasti tidak akan terjadi. Jinman pun memberitahukan kalau mungkin memang tindakan membelotnya ini salah dan menyebabkan keluarganya tewas. Namun saat ia melihat Bell membunuh seluruh warga sipil yang tak berdosa, disitulah hati nuraninya harus memutuskan apakah akan membiarkan tindakan kejam Bell atau harus menghentikannya. 바로잡고 싶었어. 고맙다 파신. 락사 또 아이디나. Dan setelah mendapatkan sepucuk pistol dari Pasin, Jinman pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Jian. Seperti yang sudah kita ketahui di awal episode, Jian yang masih diburu oleh Babylon berusaha kabur dan bersembunyi di ruang jenazah. Dan tidak lama kemudian Jinman pun berhasil menyelamatkan Jian dan membawanya keluar. Yang ternyata saat Jinman hendak keluar dari rumah sakit, pada malam itu sebenarnya ia sudah bertemu dengan Bell. Namun ternyata Bell tidak bisa bertindak karena Jinman berhasil pergi menghilang dari balik kerumunan. Tidak berselang lama di kediaman Kapten Leong Han, cucunya yang sangat gembira ternyata memberitahukan kalau mereka kedatangan tamu yang sangat baik yang sudah bermain dengannya selama 1 jam saat ia tidak ada di rumah. Dengan cemas, Kapten Leong Han mencari tahu siapakah tamu itu, yang ternyata ia adalah Jinman. Rupa-rupanya Jinman datang ke sana untuk memperingatkan kalau organisasinya tidak segera menghentikan serangan kepada dirinya dan juga keponakannya yang tersisa. Maka Jinman berjanji akan melakukan yang sama kepada keluarganya. Dengan sepucuk pistol kalau mau Jinman sudah membunuh keluarganya sejak tadi. Namun tidak ia lakukan. Sebab Jinman juga menyadari semua ini terjadi karena ulahnya. Jinman pun telah mengikhlaskan keluarganya yang sudah tewas sebagai bentuk balasan atas pembelotannya dari Babylon. Dan dari sinilah akhirnya kisah balas dendam pun berhenti sejenak sampai Jian dewasa. 지금까지 있었던 모든 일 부탁드립니다, 대장님. 징마이는 여기서 멈추겠다는데. Setelah Bell berhenti melanjutkan balas dendamnya, Jinman bersama Pasin segera membangun gudang senjata untuk meneruskan tekad Honda yang telah tewas dan juga untuk bersiap-siap karena sewaktu-waktu Bell pasti akan datang kembali. Karena adik Honda alias brother sekarang hanya seorang diri, Jinman turut membawanya untuk membangun Murder Help secara daring sesuai cita-cita Honda. Sementara itu Min Hee yang berhasil survive, ternyata tidak lama kemudian Pasin bisa menemukannya dan memintanya ikut bergabung. Dari sinilah Min Hee bisa menjadi agen yang sangat hebat berkat dilatih oleh Pasin. Hingga tidak terasa berapa tahun kemudian perlahan-lahan Murder Help pun berhasil dibangun sesuai rencana. Karena kita sudah mengetahui awal mula dari semua cerita Jinman,
Kita kembali ke masa kini saat Jian masih diserang oleh Babylon. Setelah pertempuran yang sangat hebat, Min Hee yang terkena luka tembak terpaksa harus segera ditangani oleh Pa Shin. Sementara Jian masih kebingungan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Brother ternyata menemukan kejanggalan yang ada di dalam Murder Help. Ia menemukan ada bau bubuk mesiu atau peledak dari balik tembok. Yang rupa-rupanya Jinman telah membuat suatu sistem Murder Help akan otomatis meledak jika ditinggalkan dalam waktu 24 jam. Namun saat Brother mencoba memeriksa server tersebut, ternyata Jungmin masih hidup dan mencoba masuk mengacak-acak server Murder Help untuk balas dendam. 내가 배정민 그 새끼 믿지 마. 쇼핑몰에 누구 있어? 누가 있나 한번 해보자. 내가 한번 보여줄게 이 새끼. Namun saat Brother mencoba memperbaiki sistem, tanpa disadari, robot yang dikira sudah nonaktif tiba-tiba hidup kembali dan membuat sebuah gelombang suara yang sangat kuat. Ternyata gelombang suara ini dimaksudkan untuk melumpuhkan Jian dan juga menghancurkan seluruh pertahanan yang ada di rumah itu. Yang walaupun Pa Shin dan Min Hee berusaha menembak si robot, ternyata percuma. Gelombang suara itu bisa memantulkan segala jenis serangan yang akhirnya kelompok Sung Jo pun berhasil masuk berkat bantuan si robot. Setelah Sung Jo masuk dan Min Hee tertembak, Jian berusaha menyusun rencana dan bersembunyi di dalam kamar. Sementara itu Pa Shin yang melihat Min Hee salah satu murid kesayangannya terkapar. Ia pun akhirnya menunaikan niatannya untuk membunuh si kembar setelah tertunda sekian tahun lamanya. 오늘 나랑 지역 가자. Karena tidak ada yang bisa membantu Jian, Sung Jo mencarinya di dalam kamar dan berhasil menemukannya dengan sedikit perlawanan. Namun perlawanan itu sia-sia sampai Brother berusaha membantunya. Tapi naas, Brother yang memang tidak bisa apa-apa harus dieksekusi oleh Sung Jo. Sementara di luar ternyata pertarungan Pa Shin dengan si kembar masih berlangsung sengit dan brutal. Min Hee yang mencoba membantu lagi-lagi malah terkena tembakan dari si kembar. Karena sudah sangat murka anak didiknya hampir tewas, Pa Shin pun langsung menghabisi salah satu dari si kembar dengan sangat brutalnya. Karena sudah terpojok, Jian berusaha kabur dan masuk ke dalam gudang sambil pusing memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk bisa menghentikan Sung Jo. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, walaupun tidak pernah diajarkan oleh Jinman untuk membunuh seseorang, Jian memberanikan diri untuk menodong Sung Jo yang saat itu berhasil menemukannya. Sebelum benar-benar menembak Sung Jo, Jian ingin memastikan apakah benar kalau dialah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun saat pelatuk hendak ditarik, tiba-tiba Jungmin berhasil keluar dari Murder Help dan mengagetkan mereka. 니는 네 삼촌이 좋은 사람이라고 생각. 너지. Ternyata Jungmin yang sudah babak belur membulatkan tekadnya untuk membunuh Jian, begitu juga orang-orang dari Babylon. Sambil menggerutu karena merasa dimanfaatkan oleh orang-orang Babylon, Jungmin mengambil laras panjang dan mengutuk mereka semua. Namun karena sangat ceroboh saat selongsong AK-47-nya sudah habis, Sung Jo yang tidak tahu kalau Jungmin sebenarnya ada di pihaknya malah langsung mengeksekusinya di tempat. Dan yang akhirnya, inilah akhir dari kisah Bai Jungmin. 너 같은 새끼는 총알도 아까. Setelah Jungmin tewas, Sung Jo kembali memburu Jian dan masuk ke dalam Murder Help. Tentu melihat gudang senjata yang selama ini mereka cari-cari, Sung Jo sangat kagum dengan semua usaha Jinman selama ini. Sambil terus mencari Jian yang ternyata sangat pintar berkamuflase di dalam kegelapan, Sung Jo terpaksa menggunakan cara kasar untuk menemukannya, yakni dengan memasang bom agar bisa menemukan Jian. 쥐는 뒤져불고 한참 공. Sambil terus mencari Jian yang masih berhasil lolos setelah terkena ledakan, Sung Jo yang tidak sengaja melihat slogan tim mereka yang dipasang oleh Jinman sedikit menceritakan masa lalunya bersama Jung Jinman.
Dari sinilah Jian sedikit mengetahui kalau sebenarnya pamannya dahulu adalah seorang pembunuh sama seperti orang-orang yang sedang memburunya. Sementara di sisi lain, brother yang tadi tertembak ternyata masih hidup karena memakai rompi peluru. Dia pun segera mencari Jian untuk membantunya. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari lorong bawah tanah yang ternyata si kembar yang masih mengejar Pasin terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Jin Man. Sementara di Murder Help, Sung Jo yang masih menceritakan masa lalunya bersama Jung Jin Man tiba-tiba dikejutkan oleh Jian yang datang menggunakan forklift dan hendak membunuhnya. Ternyata Jian sudah sedemikian rupa menyusun rencana untuk mengeksekusi Sung Jo. Dengan terkena bomnya sendiri dan tumpahan dari jebakan alkohol yang sudah Jian siapkan, Sung Jo pun harus terkena balaknya karena telah meremehkannya. Yang dia pikir Jian tidak berani untuk menembaknya, ternyata tembakan Jian tepat sasaran di batoknya dan Sung Jo pun tewas dalam satu kali tembakan. Namun baru berapa saat ketika Sung Jo tewas, tiba-tiba brother yang berhasil memulihkan Murder Help mendapati kalau Babylon ternyata kembali mengirim banyak sekali pembunuh bayaran untuk memburu mereka. Pasin dan Min Hee yang sudah mengetahuinya hanya bisa pasrah menunggu ajal menjemput karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun saat sudah terpojok, tiba-tiba Jian mempunyai sebuah ide yang brilian yang menurutnya akan berhasil untuk mengusir para pemburu-pemburu itu. 이제 여기 주인은 넌데. Setelah para pemburu yang berjumlah 16 orang sudah menyebar untuk mengepung mereka, Jian dari dalam Murder Help meminta brother untuk menahan para pemburu dengan sebuah bom di tangannya dan juga dengan sepotong endas Sung Jo untuk menakut-nakuti mereka. 안녕하세요. 저는 머더헬프의 새로운 주인이 된 반갑습니다, 고객 여러분. Ternyata benar saja setelah melihat endas Sung Jo, strategi Jian berhasil karena nyali para pemburu jadi sedikit ciut. Dari balik Murder Help, Jian pun melanjutkan rencananya, yakni dengan sebuah kesepakatan yang sangat menguntungkan para pemburu. Karena Jung Jin Man sudah tewas, Jian lantas memberitahukan kalau dirinya sekarang adalah pemilik sah dari Murder Help. Para pemburu ini yang sebenarnya adalah pelanggan setia dari pamannya diminta untuk memilih apakah mau tetap membantu Babylon atau menerima tawarannya dengan bijak. Karena Babylon menawarkan $4 juta bagi siapa saja yang berhasil membunuh Jian, Pasin, Min Hee dan brother, Jian pun bersedia membayar mereka secara penuh. Setiap orang akan mendapatkan $4 juta jika mau kembali ke rumahnya masing-masing. Namun jika tidak menerima tawaran itu, maka Jian pun menakut-nakuti mereka akan bernasib sama seperti Sung Jo. 여기서 다. 그러니 새 살 동안 결정하세요. 죽게 될 거야. Dan setelah dipikir-pikir lagi bahwa mereka masih membutuhkan senjata-senjata dari Murder Help dan juga tawaran yang diberikan oleh Jian sangat menguntungkan, $4 juta per orang dengan bonus diskon senjata di kemudian hari. Akhirnya para pemburu pun putar balik dan lebih memilih pulang dengan damai meninggalkan Jian. Namun naasnya, setelah peperangan usai, ternyata Jian harus kembali kehilangan satu orang lagi, yakni Min Hee. Setelah para pemburu pergi, Jian pun naik ke permukaan untuk memastikan dan menjemput Pasin, begitu juga Min Hee. Namun setelah dicari kemana-mana, ternyata Pasin serta Min Hee ternyata sudah tidak ada di tempat. Entah kemana perginya mereka, apakah masih selamat atau tidak. Yang jelas, Jian hanya bisa melihat pemandangan rumah pamannya yang sudah hancur dengan jasad-jasad para pemburu yang sudah tewas tanpa bisa berbicara dengan siapa-siapa lagi karena sudah ditinggalkan oleh semua orang.
Hingga sesaat kemudian ketika Jian sudah benar-benar lemah, letih, lesu, tiba-tiba ada satu bus lagi yang datang, yakni petugas kebersihan yang hendak membersihkan semua jasad-jasad para pemburu. Mereka adalah pemilik kode kuning. Saking banyaknya orang yang tewas, petugas kebersihan pun melakukan tugasnya sampai pagi hari, sampai benar-benar bersih agar tidak ada barang bukti yang tersisa. Namun ketika bebersih masih dilakukan, tiba-tiba ada sebuah taksi yang datang yang entah siapa mereka. Yang rupa-rupanya begitu orang yang ada di dalam taksi keluar, ternyata rupa-rupanya benar selama ini pamannya Jung Jinman masih hidup. 아저씨? Tamat. Dan itulah dia keseluruhan dari drama Assault for Killers. Mungkin kalian masih bingung dengan endingnya. Mau seneng karena pamannya masih hidup tapi kelihatan gantung. Mari tak jelaskan. Kalau kalian baca novelnya pasti seharusnya udah tahu kalau Jung Jinman memang masih hidup. Sebenarnya di sini Jinman sedari awal udah ngerencanain semuanya, pura-pura mati bunuh diri. Nah, pas Babylon percaya dan udah kepancing, Kapten Leong Han akhirnya ngutus semua anak buahnya termasuk Sungjo untuk merebut Murder Help plus membunuh orang terakhir yakni Jian. Namun disitulah kesalahannya. Saat semua orang berusaha membunuh Jian, ternyata Jinman berhasil menyusup ke dalam organisasi dan berhasil mengeksekusi Bell sendirian. Makanya di scene terakhir Jinman kelihatan babak belur karena dia baru saja mengobrak-abrik Babylon dan berhasil ngebunuh si Bell. Kira-kira begitu. Dan yowes, cukup sekian rangkuman kita kali ini. Jangan lupa subrek, jangan lupa pantengin terus alur-alur film selanjutnya yang pasti akan selalu seru. Campur film undur diri, arigato, dan